Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, saya Siti Nur Hayati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023, LPTK Universitas Islam Malang. Saat ini saya mengajar di SMA Laboratorium UM. Tepat hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya melakukan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi menyusun teks prosedur untuk jenjang SMA kelas 11. Saran dan masukan dari Bapak Ibu sangat saya harapkan untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Sehat? Persiapan P5-nya bagaimana? Lancar? Lancar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu mulai, kita awali pagi ini supaya ilmu yang kita peroleh hari ini diberikan keberkahan, diberikan kelancaran. Mari kita awali dengan membaca doa. Doa pagi ini akan dipimpin oleh Arci. Yuk Arci, silahkan dipimpin berdoa teman-temannya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arci, terima kasih Nak. Yuk Ibu mau cek dulu yang tidak hadir hari ini siapa ya? Oh sepertinya ada yang berlima, ada yang berempat. Hari ini nggak masuk siapa? Alia. Alia Janatin. Ya. Nabila. Karisa bener ya? Karisa Nabila sama Aludati. Mana ya teman-temannya? Sakit kayaknya, Bu. Sakit. Izin siapa? Alia izin. Terus Karisa Nabila sakit. Kalau Aludati? Izin. Izin. Semoga yang sakit segera sehat. Amin. Jangan lupa untuk mendoakan temannya. Kalau kita mendoakan temannya, insya Allah juga ada kebaikan juga buat kita. Yuk kita mulai. Masih tetap semangat pagi ini setelah P5? Semangat pagi. Pagi. Mawang Catya. Oke, terima kasih. Yuk, Nak, buka dulu materinya. Siapkan alat tulisnya, buku catatan, buku paket disiapkan. Hari ini kita akan melanjutkan ke materi yang kemarin sudah kita bahas. Nah, struktur dari teks prosedur, kalau kita menyusun struktur ini harus turun atau enggak? Harus, ya kan? Kenapa harus turun? Karena biar mudah diingat. Mudah diingat. Berarti nanti kalau membuat teks ini harus ada. Diawali dengan Tujuan. terus kemudian apakah semua prosedur ada petunjuk materialnya? Apakah semua prosedur ada petunjuk
Sudah? Paham ya? Jadi tidak semua nanti prosedur itu menggunakan material. Ini adalah contoh video singkat yang isinya tentang prosedur. Video singkat tentang isinya prosedur. Nah, yang Ibu sampaikan ini apakah sudah memenuhi semua kaidah semuanya, baik dari struktur maupun kebahasaannya. Yuk kita simak. Cara pelayanan nilai melalui e-tilang kejaksaan. Berikut adalah cara untuk mendapatkan kode pembayaran tilang melalui smartphone Anda. Pertama, buka website tilang milik kejaksaan web.id. Kemudian masukkan profil kas tilang. Pastikan nama dan dijual sesuai dengan nama Anda. Lalu pilih pilih. Tentukan tanggal penebusan dan klik membayar. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank sentral atau ATM di banyak bank di rumah dan kemudian lampirkan di pembayaran dan tanggal surat tilang Anda di nomor WhatsApp kejaksaan. Tentukan lokasi pembayaran baru ditilang pengambilan nilai pelayanan tilang pada hari Senin 1 Juni dari 8 pagi sampai jam 5 siang. Pengambilan nilai setiap pagi dan gratis dari 10 sampai jam 3 sore. Dan pengambilan rekor setiap Senin dan Selasa jam 12 sampai jam 3 sore. Nah, kalau kita ringkas, tadi ada berapa petunjuk ya? Cepat ya tunjuknya ya. Ada berapa petunjuk? Nafisa menangkap 3. Apa saja Nafisa? Yuk sebutkan, ada berapa petunjuk tadi? Ada berapa petunjuk tadi? Nanti temannya bisa saling melengkapi. Ada berapa petunjuk? Hah? Cara klaim yang di website, terus habis itu cara di webnya itu tadi masukin angka itu. Langsung buka web. Buka web yang isinya tentang? Ini surat tilang. Terus masukkan apa tadi? Terus masukkan nomor, terus habis itu Masukkan nomor, terus pembayaran denda nomor tilangnya. pembayaran. Ya. Ya, Pembayarannya di mana? bisa di ATM. Pembayarannya di ATM. Ada lagi? Terus cara ngambil apa? STNK atau apa tadi? Bukti. Iya, bukti tilangnya. Mengambil surat yang disita. Ini ya. Iya, Nah, berarti ini ada proses sidang enggak? enggak. Enggak. Secara Kalau praktis. normal sidang apa enggak? Sidang. Berarti tentu kira-kira sama atau beda makanya dengan yang kita simak tadi. Kita hari ini akan menyusun teks prosedur. Apa sih pentingnya teks prosedur itu? Ada yang bisa menangkap? Untuk memberikan petunjuk bagi pembaca. Nah, untuk memberikan petunjuk, Anda sebagai pelaku atau Anda sebagai masyarakat, dengan adanya petunjuk itu apa yang Anda rasakan? Lebih mudah. Nah, sekarang kita akan membantu orang di sekitar kita untuk memahami ketika kita ingin memberikan petunjuk. Yang pertama, nanti ini setelah pembelajaran Anda diharapkan mampu menentukan struktur teks prosedur itu bagaimana. Yang berikutnya, dari segi kebahasaan, Anda tahu ketika membuat teks prosedur, bahasa atau kalimat mana atau kata apa yang perlu Anda gunakan. Yang ketiga, sebelum menyusun teks, hampir semua teks, sebelum Anda menyusun teks harus membuat kerangka. Paham? Seperti yang Anda saksikan tadi di bawah, ketika saya menyampaikan informasi, melakukan sosialisasi, saya membuat kerangkanya terlebih dahulu. Baru kemudian pelaksanaannya, pengembangannya ketika itu dibacakan atau disampaikan. Yang terakhir, setelah punya kerangka, baru kemudian kita akan mengembangkan itu menjadi sebuah teks prosedur. Jelas sampai sini? Ini nanti yang akan kita lakukan hari ini. Nah, hari ini kita akan menyusun teks prosedur dari gambar yang disusun secara acak. Masing-masing kelompok sudah Ibu bagi mapnya. Bisa diangkat mapnya? Sudah menerima semua amplop berisi petunjuknya?
Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan kelompok 6. Masing-masing kelompok juga mendapatkan media kertas manila. Sudah dapat semuanya? Nah, kita akan bermain picture and picture. Karena harus ada yang gambar yang Anda gunakan, maka kita bermain dalam picture and picture. Perhatikan langkahnya. Dibuka LKPD-nya. Petunjuk akan saya berikan sebelum menyusun. Krisna taruh dulu, nak. Buka halaman praktikan di halaman 5 dari LKPD. Sudah? Yang pertama, nanti di dalam kelompok silahkan dibuka kertas manilanya sebagai media untuk menempelkan gambar. Anda sudah saya bagikan gambar yang disusun secara acak. Di situ tidak ada petunjuknya mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, dan seterusnya. Silahkan diurutkan, diskusikan dengan kelompokmu. Gambar mana yang lebih dulu. Ingat ya, ada satu gambar yang tidak masuk dalam urutan. Karena dia apa? Tadi masih ingat nggak struktur prosedur? Ada tujuan. Ada satu gambar di tumpukan itu yang tidak masuk dalam petunjuk kerja. Gambar apa kira-kira? Penegasan ulang itu paragraf. Kalau gambar? Kesimpulan. Gambar apa? Yuk dibuka. Nanti dibuka ya. Gambar apa yang tidak masuk dalam prosedur? Tadi kan strukturnya ada tujuan, ada langkah-langkah. Pinter. Gambar apa, nak? Gambar material. Coba diangkat masing-masing kelompok. Mana yang merupakan gambar material? Kelompok 2 sudah menemukan. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Yuk, pintar. Yang berikutnya, setelah ditempel, siapkan kertas yang berwarna kuning. Untuk menyambung gambar itu, berikan konjungsi temporal. Ingat, kertas kuning untuk menempel konjungsi temporal. Bu, kertasnya terlalu lebar. Saya potong boleh? Boleh. Jelas? Yang berikutnya, nah, kalau sudah menyusun temporal, di LKPD masing-masing gambar sudah memiliki keterangan gambar. Jadi nanti bisa dibagi ya, yang bertugas. Di kertas yang berwarna biru, mana kertas yang berwarna biru? Silahkan membuat kalimat imperatif di masing-masing gambar berdasarkan keterangan gambar. Sampai sini jelas? Nah, sampai sini dulu. Silakan, ada yang ditanyakan masing-masing kelompok? Tidak ada? Jika tidak ada, silahkan berdiskusi dengan kelompok. Selamat bekerja. Nanti nyusunnya kayak tadi tuh, seperti tadi. Potong-potong maksudnya itu kayak gimana? Misalnya, enggak, ini dulu. Ini kamu susun secara urutannya ya, seperti apa? Yuk, nomor 1. Cek kartu SIM. Cetak ya. Ini perhatikan. Gambar acak. Saya langsung nyetak Ini emang pertama, Bro. Tadi apa itu? Material. Pinter, Lutfan. Yuk, silakan didiskusikan terlebih dahulu dengan kelompok. Gambar mana yang merupakan petunjuk yang pertama? Saya yakin di masing-masing kelompok sudah ada perwakilan yang sudah pernah mengurus SIM. Oh, ini. Ini kan masih acak gambarnya. Sama. Gambar ini acak, gambar ini juga acak. Nah, silakan diurutkan terlebih dahulu. Mana yang lebih dulu?
Tadi ini masuk dalam petunjuk enggak? Enggak. Ini disingkirkan dulu. Nah, biar nggak bingung. Sudah ada yang punya SIM? Belum. Ya wes. Hah? Membuat. Kira-kira yang nomor 1 yang mana? Diurutkan. Hah? LKPD-nya dibaca, Radit. Kertas kuning tadi digunakan untuk menulis konjungsi. Berarti diurutkan dulu gambarnya. Sudah urut? Yuk, diurutkan dulu. Nanti baru Ibu beri petunjuk langkah selanjutnya. Terima kasih, Bu. Sudah ada yang punya SIM? Apa? Sudah ada yang punya SIM? Habis ini buat. Belum berarti ya? Yuk, gambar yang nomor 1 mana kira-kira yang perlu disiapkan? Ini Masuk langsung uji praktek. Itu apa? SIM. Foto SIM dulu, Pak. Isi formulir. Iya. Oh, formulir sih lah. Formulir. Kan gede nomor SIM. Ya. Nih. Terus Ini dulu. Iya begini. Cetak foto. Oh ini. Tes kesehatan. Mes, sudah ketemu? Urutannya apa? Isi formulir, terus habis itu verifikasi data, tes psikologi, terus tes teori, tes praktik, foto, sidik jari sama cetak. Sekarang materialnya tadi mana? Material. Nah, berarti dicek. Di dalam material ada dokumen yang harus diserahkan. Nah, dari dokumen yang diserahkan itu mana dokumen yang dilakukan di awal atau yang dibawa ketika menyerahkan mendaftar SIM? Di ini nggak sih? Atau verifikasi data? Fotokopi KTP, Verifikasi data. Terus fotokopi KTP, habis itu dokumen kalau surat keterangan sehat, terus apa lagi? habis itu dokumen keimigrasian, Itu untuk BNA. Apa lagi? bukti pembayaran, isi formulir, Nah, berarti ketika menyerahkan ini materialnya, saya mendaftar, mengisi formulir, berarti ada berkas lain yang harus disertakan sebelum verifikasi data. Berkas apa? Ada yang menyiapkan kalimat imperatif. Kartu konjungsi warna kuning, kalimat imperatif warna merah. Ini urutannya ini tulisannya ini yang diurutkan itu ikut nomor 8. ini gimana ya? Ini urutkannya itu gimana? Nah, Pakai itu kan nomor apa? ini ya. Yang ini Kamu kasih gambar aja ya. kasih nomor gitu ya? Nak, gimana? Sudah selesai semuanya? Ada yang masih berantakan. Pelajaran ini jangan lupa bekas gunting-guntingannya dibersihkan, dirapikan lagi. Kelas harus dalam keadaan bersih kembali ya. Jangan sampai menyisakan sampah setelah pembelajaran ini. Nanti bikin kelasnya tidak nyaman. Nah, setelah Ibu amati nanti ada beberapa kelompok yang akan melakukan presentasi. Hari ini kita akan melihat hasil dari pengerjaan kelompoknya Sebastian. Yuk, silakan. Kelompok 6 akan melakukan presentasi hasil diskusi kelompok.
mengurutkan prosedur gambarnya atau mengurutkan gambar, menyusun atau memberikan konjungsi temporal dan memberikan kalimat imperatif berdasarkan keterangan gambar. Kepada kelompok 6 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok berapa? Ya, di sini kami sudah membuat tentang langkah-langkah pembuatan SIM untuk memberikan informasi bagaimana cara pembuatan SIM. Langkah pertama yaitu isilah formulir yang sudah disediakan. Yang kedua, silakan pergi ke ruang tes psikologi atau kesehatan. Setelah itu, pergilah ke petugas yang bekerja melayani rekam sidik jari. Selanjutnya silakan ke petugas untuk pemotretan foto. Yang kelima, silakan ke petugas verifikasi data. Kemudian kerjakanlah ujian teori. Setelah itu, lakukanlah tes praktek mengemudi. Lalu silahkan ke petugas untuk mencetak kartu SIM. Dari hasil temuannya kelompok 6, apakah sudah bisa disimak dengan baik? Ada berapa langkah? Nah, sekarang coba dibandingkan dengan hasil kelompokmu. Apakah sudah sama atau sesuai? Sesuai. Kosok. Sama dan sesuai. Sama. Kelompoknya Isma, kelompok berapa Alia? Kelompok 3. Apakah sudah sama? Ada yang beda. Yuk, letak perbedaannya di mana nanti kita simak ya. Sudah ada semuanya. Judulnya apa kelompok 6? Langkah-langkah pembuatan SIM. Sudah menyertakan tujuan? Tujuan untuk memberikan informasi bagaimana cara pembuatan SIM. Sudah. Baik, yuk kita simak selanjutnya, yaitu paparan dari temuan kelompok 5. Silakan ditutup dulu. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah menyimak paparan hasil diskusi kelompok 6. Sudah ada urutannya. Nah, coba kita bandingkan. Kalau Ibu lihat sepintas, sepertinya urutan gambarnya ada yang berbeda. Apakah dari prosedur yang disajikan oleh kelompok 6 dengan prosedur yang disajikan oleh kelompoknya Ibnu ini sama atau beda? Nah, bagaimana sih kedua kelompok tadi itu menyusun kalimat imperatifnya? Apakah sudah sesuai dengan kaidah penulisan imperatif atau belum? Kepada kelompok 5. Kelompok 4 dipersilakan. Yuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 4 itu anggotanya berisikan 5 orang. Pertama saya Muhammad Ibnu Fariska, terus kedua ada Sifaras, ketiga ada Ayu, keempat ada Nafisa, yang kelima ada Lutfan. Di sini saya akan menjelaskan teks prosedur untuk melakukan pembuatan SIM. Di gambar pertama ini pengisian formulir, gambar kedua ini melakukan tes psikologi, gambar ketiga ini verifikasi data, gambar keempat ini tes tulis. Terus yang kelima ini praktik lapangan, yang keenam pas foto, yang ketujuh sidik jari, dan yang kedelapan ini adalah pencetakan KTP.
Pertama, isilah formulir terlebih dahulu, kemudian pergilah menuju ruang tes untuk melakukan tes psikologi. Setelah itu, pada verifikasi data, pastikan tidak terjadi kesalahan pada data. Datanglah ke ruang ujian untuk melakukan tes uji teori. Setelah itu melakukan tes praktik mengemudi. Selanjutnya bersiaplah untuk melakukan pas foto dan kemudian pergilah ke tempat rekam sidik jari. Kemudian datangilah petugas untuk melakukan percetakan kartu SIM. Ya, begitulah rangkaian untuk melakukan pembuatan SIM. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4, dipersilakan duduk kembali. Kalau kita amati, nah sekarang sudah kelompok 4 ya. Tadi kelompok 6 yang tadi gambarnya sudah dilepas, bisa dibandingkan kira-kira apakah urutan gambar yang ditemukan oleh kelompok 4 beda atau sama? Kalau kita amati memang letak perbedaannya ada di nomor 5, 6, dan 7. Itulah fungsi kenapa kita harus tahu teks prosedur itu bagaimana. Dari gambar urutan kelompok 6 dengan urutan kelompok 4, mana yang lebih tepat? Kelompok 6. Kelompok 6. Lebih tepat kelompok 6. Lebih tepat, alasannya? Lebih masuk akal. Lebih masuk akal. Nah, nanti kita akan mengetahui dari gambar yang akan Ibu sajikan. Gambar 1 dan gambar 2 dihubungkan dengan kemudian. Gambar 2 dan 3 setelah itu, lalu selanjutnya, selanjutnya kemudian. Sudah variatif nak penggunaannya? Sudah, pinter. Yuk cermati gambar berikut. Nah, ini adalah petunjuk pengurusan SIM. Petunjuk pengurusan SIM yang diperoleh dari kepolisian. Pertama, ini adalah data yang perlu Anda siapkan. Melakukan pendaftaran. Lalu kemudian di dalam pendaftaran di sini ada cek berkas, entry data. Entry data apa saja? Lalu di sini ada verifikasi data. Terus ini ada uji teori, verifikasi data ini meliputi foto, sidik jari. Apalagi ada foto-foto tadi sudah ada ya. Foto, sidik jari, lalu melakukan uji teori, melakukan simulasi, lalu uji praktek. Kalau tidak semua kepolisian ada uji simulator, ya. Jadi ada uji teori, uji praktek, dinyatakan lulus baru cetak SIM. Kalau dinyatakan tidak lulus, biasanya apa yang dilakukan? Mengulangi, pintar. Sudah sampai di sini mengenai prosedur pengurusan SIM, ada yang tanyakan? Tidak. Urutannya berarti lebih tepat mana? Kelompok 4 apa kelompok 6? Kelompok 6, pintar. Nah, untuk penyusunan apa itu namanya? Konjungsinya sudah variatif antara kedua kelompok. Dan imperatifnya juga sudah sesuai. Nah, hari ini kita sudah membuat kerangka. Mulai dari mengurutkan gambar, picture and picture, maka dari itu gambar harus kita urutkan sehingga terbentuk urutan yang jelas. Kalaupun tidak disertai dengan petunjuk gambar, apakah kita bisa membaca gambar itu? Berarti dari gambar prosedur diperlukan apa lagi? Penjelasan foto atau keterangan gambar. Dari proses tadi selama seharian, manfaat apa sih yang bisa diperoleh? Yuk, silakan.
Oh iya, jadi manfaat dari pembelajaran pembuatan teks prosedur itu kita jadi tahu gimana sih struktur yang benar untuk menyusun teks prosedur, terus unsur kebahasaannya, penggunaan kalimat kata hubungnya atau kalimat kerjanya itu seperti apa gitu. Terus juga jadi kita bisa tahu kalau misal menemukan teks prosedur di kemasan gitu, kita bisa tahu teks prosedurnya itu apakah benar atau tidak seperti itu. Kalau kita peroleh dari hasil kesimpulannya tadi bahwa dalam teks prosedur itu ada apa saja. Yuk mari kita simak kesimpulannya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kali ini? Yuk, Isma silakan. Bahwa di teks prosedur itu yang paling penting judul, terus konjungsi perlu adanya konjungsi temporal untuk membantu mengurutkan gambar. Karena di dalam teks prosedur kita menyuruh orang untuk melakukan sesuatu, maka digunakanlah kalimat perintah atau kalimat imperatif. Lalu langkah-langkah harus disusun secara runtut agar teks prosedur sesuai dan tertib. Sudah? Nanti pertemuan berikutnya tadi kesimpulan yang disimak yang diberikan oleh Alia sama Isma tadi sudah bisa ditangkap? Harus runtut, penggunaan konjungsi, lalu apa lagi? Harus strukturnya lengkap. Tadi kan ada ya, judulnya hanya teks prosedur. Seharusnya apa? Nah, pinter. Teks prosedur pembuatan SIM. Tadi kelompok 6 ada tujuan, kelompok 4 ada tujuan? Tidak ada, berarti harus ada tujuan. Jelas? Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan membuat prosedur dari gambar yang sudah Anda buat. Jelas? Menyusunnya kalau tadi berdasarkan gambar, berarti pertemuan berikutnya kita akan menyusun teks itu dalam bentuk wacana atau dalam bentuk paragraf. Bisa dipahami? Baik. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Setelah kita menemukan manfaat, bisa menyimpulkan pembelajaran, harapannya ketika kita menghadapi, mengurus sesuatu atau melakukan sesuatu, ikuti prosedurnya. Jangan sampai Anda menyalahi prosedur. Karena apabila menyalahi prosedur, apa yang akan terjadi? Membingungkan. Apalagi kalau kita tidak mematuhi prosedur, apa yang terjadi? Terjadi kegagalan. Apalagi tidak berjalan dengan lancar. Terima kasih. Perhatikan. Nah, penting sebuah proses. Proses tidak hanya melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Dalam hidup kita juga melakukan sebuah proses. Tahap demi tahap harus dinikmati. Selangkah demi selangkah, walau lama, tetap harus diikuti prosedurnya. Kita memang harus mencoba agar setiap proses kehidupan yang kita alami itu memberikan manfaat, memberikan kenangan yang berharga buat kita. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.